Halo, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali lagi kita akan berhitung dari angka-angka satuan yang ada di Alkitab. Nah, saya ingin sampaikan ada satu cerita yang saya sebutnya ada murid yang paling kurang ajar yang pernah ada di muka bumi ini, ya. Namanya Yudas Iskariot. Kenapa saya sebut kurang ajar? Sangat-sangat perbuatan yang saya pikir menuju kepada kebiadaban. Saya bacakan. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia," maksudnya Yesus, "kepada kamu?" Mereka membayar 30 keping perak, ya. Jadi Yudas ini pada dasarnya sudah cinta uang sampai rela statusnya sebagai murid, ya, sebagai murid. Saya harus tambahkan sekarang di sini karena pada akhirnya dia terima uang 30 keping perak itu. Jadi murid yang kurang ajar sekali. Sangat-sangat kurang ajar, ya. Nah, saya akan hitung atau kita akan berhitung sekarang. 30 keping perak dikali 11,4 gram itu menghasilkan 342 gram perak. 342 gram perak, Bapak Ibu. Nah, apabila kita kalikan dengan harga rata-rata perak hari ini 85.000 gram atau 85.000 rupiah, maka nilainya adalah 29 juta rupiah. Ya, seorang murid mau menjual gurunya dengan harga 29 juta rupiah. Nah, saya membaca beberapa literatur, ya, harga itu sebetulnya sama yang diberikan kepada seorang budak belian. Jadi budak yang tidak berharga, budak yang hina, itu seharga itu. Tapi kalau budak yang kualitasnya bagus, mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan film Gladiator, di mana sang jagoannya dijual belikan, itu sangat mahal dari postur tubuh, keahlian dan sebagainya. Sementara Yesus, dia juru selamat, dia Allah juru selamat kita, dihargai sama hanya 29 juta. Satu harga yang sangat-sangat murah dan hina bagi seorang budak, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kok tega Yudas Iskariot menjual itu? Tetapi kalau kita mendengar ceritanya, Yudas Iskariot pada akhirnya menerima upahnya. Nah, bagian pentingnya adalah bagaimana Yesus diperlakukan semau-maunya sampai dia harus dijual serendah itu. Tetapi pelajaran penting buat kita adalah dia rela. Yesus sebagai pribadi yang sangat berharga, pemberian khusus dari Bapa di surga buat kita semuanya. Tentu itu berharga. Tentu itu sangat-sangat berharga, Bapak Ibu. Pemberian satu-satunya dari Bapa buat kita umat manusia, agar kita semuanya diselamatkan. Tetapi lihat sekali lagi, Yesus rela diperlakukan dengan harga budak yang paling rendah. Saya bertanya-tanya, mengapa demikian? Padahal dia sungguh berharga, tapi dia rela direndahkan. Oh, hari-hari ini susah, ada banyak orang tidak mau direndahkan. Sedikit pun dia komplain, bahkan dia protes kembali. Tapi Yesus rela direndahkan. Saya merenungkan, ternyata ada satu tujuan yang maha penting. Ketika Yesus rela, saya harus berulang-ulang katakan rela direndahkan, supaya kita yang berdosa, kita ini yang sebetulnya rendah, ditinggikan. Kita yang tidak berharga menjadi berharga. Sebab Yesus rela dibuat tidak berharga, supaya Bapak Ibu, saya, kita semuanya yang percaya kepada Dia menjadi berharga. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Untuk kita bisa menjadi berharga, itu bukan cuma-cuma. Untuk kita bisa dihargai orang, dihormati orang hari-hari ini, karena kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, itu dengan satu kerelaan yang paling rela, direndahkan serendah-rendahnya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita terus perjuangkan kehidupan kita untuk terus menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus, bagi Bapa di surga,
bagi banyak orang. Dan kita percaya sungguh-sungguh bahwa hidupmu sekarang sungguh berharga bagi Tuhan. Hidupmu bukan lagi biasa-biasa. Hidup kita ini semua, hidup Bapak, Ibu saya, dan kita semua yang ada, sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sebab yang tidak berharga, yang berharga dibuat tidak berharga, maksud saya, supaya kita menjadi sangat berharga. Saya percaya ini akan menjadi berkat spesial karena Dia sudah rela bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.